Teman-teman semua siap, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Memberi salam kepada Pak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai tanda wujud cinta kita kepada tanah air, mari sejenak kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Selfie nanti menjadi panggilan suaranya. Mari sama-sama kita berdiri sejenak. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi bantu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Mari kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangga jiwanya, bangga badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia yang merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia yang merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia yang merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia yang merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Terima kasih anak-anak semuanya. Selamat pagi. Apakah anak-anak tadi pagi sudah sarapan semuanya? Sudah. Apakah anak-anak tadi malam sudah belajar? Sudah. Ya, alhamdulillah. Waktu absen dulu, ada yang tidak berangkat? Ada. Siapa yang tidak berangkat? Hidup. Kenapa itu? Sakit.
Ya, satu absen dulu. Anissa Puspita, Dini Kavani, Dwi Cahaya Putri, Tina, Afiza, Halim, Apriansa, Najwa, Repa, Reza, Reza Bidayat, Adik. Rido, ini sakit ya. Rizky, Adit, Selfie. Ya, terima kasih sudah absen. Untuk materi pada ini sebelum Pak Guru lanjutkan, Pak Guru akan mengulas kembali pada materi pertemuan sebelumnya. Ya, materi pada sebelumnya itu menjelaskan tentang tanda-tanda kiamat kubro dan kiamat sugro. Ya, masih ingat kah? Kiamat kubro itu apa? Pengertian kiamat kubro. Kiamat kubro adalah kiamat yang terjadi sangat besar hancurnya dunia dan seisinya. Kalau kiamat sugro itu terjadinya kiamat kecil hanya sebagian saja. Nah, pada pertemuan kemarin, pertemuan yang ketiga itu menjelaskan tentang zakat fitrah. Guru ini lagi, zakat fitrah yaitu membayarkan sebagian harta kita pada awal bulan Ramadan sampai menjelang sholat hari raya Idul Fitri. Sebelum sholat hari raya Idul Fitri, kemudian mustahik ataupun orang-orang yang berhak menerima zakat itu ada 8 asnaf. Ada 8 asnaf orang-orang yang berhak menerima zakat fitrah, itu ada 8 orang. Yang pertama yaitu fakir, yang kedua miskin, yang ketiga mu'alaf, yang keempat rikok, yang kelima goreng, yang keenam ibnu sabil, yang ketujuh sabilillah, yang kedelapan amil. Nah, ini adalah orang-orang yang berhak menerima zakat fitrah. Guru lagi, zakat fitrah itu suatu kewajiban yang harus dilaksanakan dengan menyetorkan zakat fitrah berupa beras yang takarannya 2,5 kilo, dikeluarkan pada awal Ramadan atau di pertengahan Ramadan sampai menjelang hari raya Idul Fitri. Ya, itu kewajiban setiap manusia beragama Islam. Ada berapakah orang yang berhak menerima zakat fitrah? Ada 8 asbab. Yang pertama yaitu apa tadi? Fakir. Yang kedua miskin. Yang ketiga ya, itu adalah orang-orang yang berhak menerima zakat fitrah itu pada materi sebelumnya. Untuk materi pada saat ini, Pak Guru akan menjelaskan tentang manfaat atau hikmah membayar zakat fitrah, mengeluarkan zakat fitrah. Itu tujuan pembelajaran pada pagi hari ini, manfaat dan tujuan
mengeluarkan zakat fitrah. Baiklah, sebelum Pak Guru melanjutkan materinya, silakan Pak Guru akan memutarkan video. Nanti kalian simak, kalian lihat apa tujuan dari zakat fitrah tersebut. Namun sebelum Pak Guru putar, silakan anak-anak mengeluarkan buku sama penanya untuk mencatat nanti, mencatat rangkuman yang Pak Guru ini. Pak Guru putar videonya. Iya. Iya. Ya. Buku tulis sama pena. Ya, tulis sama pena dulu lagi. Nah, satu. Empat. Nanti satu. Saya perhatikan ya. Selamat datang kembali di Kaum Channel. Pada kesempatan kali ini, Kaum Channel akan membahas tentang keistimewaan, keutamaan dan manfaat zakat fitrah. Tapi sebelum masuk pembahasan, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini agar kami terus bersemangat untuk membuat video-video baru lainnya. Setuju kan? Zakat fitrah merupakan zakat yang harus Anda bayarkan sebagai seorang muslim di bulan Ramadan, karena zakat fitrah merupakan salah satu rukun Islam sehingga Anda diwajibkan untuk membayarkannya. Dan hukum mengeluarkan zakat fitrah dan sendiri sudah sangat jelas, yaitu wajib bagi setiap muslim pria maupun wanita di seluruh dunia. Adapun perintah Allah untuk menunaikan zakat fitrahnya berbunyi, sesungguhnya beruntunglah orang yang membersihkan diri dan dia mengingat nama Tuhannya lalu dia sholat. Dan sedangkan perintah Rasulullah, dan beliau bersabda yang berbunyi, bagi orang yang merdeka dan beragama Islam baik pria maupun wanita, anak-anak atau orang dewasa dari kaum muslimin, beliau Nabi memerintahkan untuk wajib bayar zakat fitrah jika mereka masih memiliki makanan untuk dirinya serta keluarganya selama, karena zakat tersebut lebih diutamakan dari sesuatu yang lebih bermanfaat bagi fakir miskin. Sedangkan untuk cara membayar zakat fitrah, dan cara mengeluarkan zakat fitrah dan cara menghitung zakat fitrah bisa Anda lakukan dengan cara membayar sebesar 1 syok. Dan 1 syok ini sama dengan 4 mud, dan 1 mud sama dengan 675 gram. Perhitungan mengeluarkan zakat fitrah lebih umum lagi, kira-kira setara dengan 3,5 liter atau bisa juga 2,7 kg. Makanan pokok seperti tepung, gandum, beras, kurma, rakit, atau makanan pokok yang biasa dikonsumsi di daerah atau negara yang bersangkutan. Dan sebagai contoh, jika cara zakat fitrah di Indonesia dilakukan dengan membayar beras sebanyak 2,7 kg dan bisa dibayarkan dalam bentuk uang yang setara dengan besaran harga beras dan dikaitkan dengan jumlah beras yang wajib dibayarkan. Waktu membayar zakat fitrah dan waktu mengeluarkan zakat fitrah sendiri bisa Anda lakukan saat bulan puasa, dan paling lambat atau batas waktunya sebelum orang-orang melaksanakan sholat Idul Fitri atau sholat Id. Perlu diingat kepada Anda bahwa jika Anda menyerahkan zakat fitrah sudah melewati batas waktu zakat fitrah yang ditentukan, maka zakat fitrah yang ada ini tidak berlaku atau masuk dalam kategori sedekah biasa, bukan zakat. Kesimpulan, dari waktu zakat fitrah ini sendiri ialah zakat fitrah dibayarkan saat bulan puasa Ramadan, dan batas waktu zakat fitrah dibayarkan ketika sudah mengerjakan sholat Idul Fitri atau sholat Id. Sehingga jika sebelum batas waktu tersebut Anda bisa mengeluarkan dan membayar zakat di jam manapun. Kemudian untuk keistimewaan zakat fitrah, keutamaan zakat fitrah dan manfaat zakat fitrah untuk segi ibadah atau agama maupun
maupun untuk pribadi mempunyai banyak sekali manfaatnya. Hal tersebut dikarenakan zakat fitrah merupakan rukun Islam dan Allah memerintahkan langsung untuk dilaksanakan oleh para hamba-hambanya, sehingga sudah sangat jelas bahwa manfaat membayar zakat fitrah ini pasti banyak sekali. Dan bisa tulis serta jelaskan manfaat mengeluarkan zakat fitrah seperti berikut ini. Manfaat zakat fitrah yang pertama ialah akan mendapatkan pahala yang besar dan dijanjikan surga oleh Allah, karena pintu surga akan selalu dibuka untuk orang-orang yang tak lupa berzakat. Yang kedua ialah zakat fitrah merupakan zakat diri, dan Allah akan memberikan umur panjang bagi orang-orang yang membayar zakat fitrah, dan keutamaan mengeluarkan zakat fitrah dapat mengkonsentrasikan penuh ibadah Anda. Manfaat zakat fitrah seperti terkandung dalam hadis Ibnu Abbas yang berbunyi, puasa merupakan pembersih bagi yang melakukannya dari kesia-siaan dan perkataan buruk. Demikian pula sebagai salah satu sarana untuk memberikan makan atau zakat fitrah kepada fakir miskin. Kemudian untuk manfaat zakat fitrah ini paling agung ialah sebagai tanda syukur orang yang berpuasa pada Allah atas nikmat ibadah puasanya. Sekian informasi tentang keistimewaan, keutamaan, dan manfaat zakat fitrah. Semoga informasi ini bermanfaat dan menambah pengetahuan Anda. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah semuanya, tadi kalian sudah melihat atau menyaksikan tentang zakat fitrah, makna dari zakat fitrah. Nah, apa yang kalian ambil tadi yang telah diputar sama Pak Guru dari video tadi, yang kalian ambil itu apa? Satu, manfaat dari zakat fitrah. Manfaat atau tujuannya apa? Satu, manfaat atau tujuannya Allah akan memberikan pahala dan masuk surga. Kemudian yang kedua, mendapatkan umur yang panjang. Silakan sambil ditulis. Mendapatkan umur yang panjang, sampai itu dia jadi buat dirangkum kalian. Yang ketiga yakni apa? Ada yang tahu? Ingat tadi di video, puasanya akan diterima Allah. Kemudian yang keempat, hikmahnya meringankan beban orang lain, meringankan beban sosial orang lain. Yang kelima yakni wujud tali silaturahmi memperkuat ukhuwah Islamiyah. Ukhuwah Islamiyah. Nomor satu, Allah akan memberikan pahala dan masuk surga. Ya. Kemudian nomor dua, mendapatkan umur yang panjang. Nomor tiga, puasanya akan diterima Allah. Nomor empat, meringankan beban sosial orang lain. Nomor lima, wujud tali silaturahmi memperkuat ukhuwah Islamiyah. Ya, sudah ditulis semuanya. Nanti Pak Guru jelaskan satu persatu
manfaat dan tujuannya. Tujuan dan manfaat zakat fitrah. Sudah? Yang nomor 5, wujud tali silaturahmi mempererat ukhuwah Islamiyah. Wujud tali silaturahmi memperkuat ukhuwah Islamiyah. Sudah? Dari ini dari sudah semuanya ya. Aku jelaskan satu persatu. Perlu kalian ketahui bahwa setiap umat Islam, setiap seorang Muslim dalam satu tahun sekali itu kita diwajibkan oleh Allah berpuasa di bulan suci Ramadan. Kita nanti di tahun 2025 ini insya Allah tinggal menunggu berapa bulan, berapa hari lagi kita akan puasa. Insya Allah itu bulan 3 kita akan puasa Ramadan. Nah, setelah puasa Ramadan maka Allah mewajibkan, memerintahkan oleh orang-orang Islam untuk membayar zakat fitrah. Nah, zakat fitrah ini bisa berupa beras, bisa berupa uang, ya. Nah, ini zakat mali. Zakat fitrah ini pada umumnya di negara Indonesia ini menggunakan beras sejumlah 2,5 kilo atau 2,5 kilogram. Nah, apabila zakat tidak menggunakan beras, apakah boleh menggunakan uang? Jawabannya yaitu boleh. Nah, kemudian yang Pak Guru bahas pada materi sekarang ini yaitu tujuan dan manfaat zakat fitrah. Yang pertama yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan pahala dan masuk ke surga. Kenapa? Karena seperti itu. Karena Allah SWT itu mewajibkan. Kemudian arti atau definisi dari wajib yaitu suatu perkara yang apabila dikerjakan mendapatkan pahala dan apabila ditinggalkan mendapat dosa. Itu adalah definisi atau arti dari wajib. Seperti wajibnya kita menjalankan sholat 5 waktu. Zakat fitrah ini juga dihukumi oleh Allah SWT, diwajibkan hukumnya, maka kita harus mengeluarkan zakat fitrah. Nah, setelah kita ini mengeluarkan zakat fitrah, maka Allah SWT itu akan memberikan pahala ini pahala kebaikan yang besok keberkahan dari pahala itu akan
mendapatkan balasan yaitu masuk ke dalam surganya Allah. Kemudian manfaat dan tujuan yang nomor 2 yaitu mendapatkan umur yang panjang. Kenapa? Kok zakat fitrah ini manfaat dan tujuannya bisa mendatangkan umur yang panjang? Karena setelah kita membayarkan zakat dibagikan kepada 8 asnaf, fakir, miskin, mu'alaf, rikob, boleh, ibu sabir, sabilillah, amil. Karena setiap kita ini mengeluarkan zakat fitrah, ini akan membuat hati orang lain senang atau bahagia. Contohnya, seumpamanya ini pada waktu hari raya, malam hari raya, puasa, mau lebaran itu keluarga ini nggak punya beras, berasnya habis contohnya. Terus kemudian si Apina ini melakukan zakat fitrah, kemudian dikasihkan ke Dini. Kira-kira Dini dan keluarganya bahagia apa tidak? Bahagia atau senang karena mendapatkan rezeki melalui Pina dari zakat fitrah. Kemudian si Dini dan keluarga ini merasa senang dan bahagia, maka akan mendatangkan umur yang panjang. Mendoakan Pina supaya Pina ini dan keluarganya ini selalu diberikan kesehatan dan panjang umur. Kemudian nomor 3 ini puasanya akan diterima oleh Allah. Jangan sampai diri kita atau kita semuanya dalam menjalankan ibadah puasa bulan Ramadan tidak mengeluarkan zakat. Karena apa? Karena puasanya yang tidak mengeluarkan zakat fitrah itu puasa kita akan digantung di langit. Pahalanya, nilai pahalanya tidak diterima oleh Allah. Allah digantung. Contohnya seperti ini. Ini puasa kita. Ini puasa, kemudian ini pahalanya, ini pahala, kemudian ini Allah contohnya. Jadi kalau kita tidak membayarkan zakat fitrah, maka puasa kita ini, pahala kita ini digantung di sini, gantung di sini, tidak diterima oleh Allah. Karena syaratnya agar puasa kita diterima oleh Allah, kita harus mengeluarkan zakat fitrah berupa beras 2,5 kilo. Maka dari itu perlu kalian ingat, setiap kali bulan suci Ramadan maka kalian harus mengeluarkan zakat fitrah. Menyetornya di mana? Boleh di masjid, boleh di musola, melalui perantara yaitu amil. Amil ini orang yang menerima dan orang yang menyalurkan zakat fitrah ini namanya amil. Baiklah, yang selanjutnya yaitu yang nomor 4, tujuan dan manfaat zakat fitrah yaitu meringankan beban sosial orang lain. Kenapa demikian? Karena setiap harta yang kita miliki, itu ada hak orang lain. Ada hak harta orang lain. Tidak semua harta yang kita miliki itu adalah milik kita sendiri. Suatu saat harta yang kita miliki ini akan berpindah tangan kepada orang lain. Suatu saat tidak mungkin manusia itu akan selamanya di atas. Seperti suatu saat manusia itu akan di bawah. Begitu pula dengan kekayaan kita. Kekayaan kita itu tidak selalu ada. Kekayaan manusia itu tidak selalu ada dimiliki oleh manusia. Suatu saat Allah SWT pasti akan mengambilnya, kekayaan tersebut dipindahkan ke orang lain. Begitu juga dengan jabatan dan pangkat. Contohnya seperti Pak Guru. Pak Guru ini tidak selamanya akan menjadi guru. Nanti kalau Pak Guru sudah tua, ya, giginya sudah ompong, rambutnya sudah putih, jalan sudah buruk, maka sudah tidak lagi mengajar menjadi guru, tapi sudah pensiun. Maka penerusnya yaitu kalian
itu ya generasi selanjutnya. Begitu juga dengan kekayaan. Kekayaan manusia itu ada hak orang lain. Maka sebagian dari hak orang lain itu kita mengeluarkan zakat fitrah supaya kehidupan sosial orang lain yang tidak mempunyai harta bisa sedikit terbantu dengan kita mengeluarkan zakat fitrah berupa beras, yaitu 2,5 kilo atau uang. Kemudian yang kelima yaitu wujud tali silaturahmi memperkuat ukhuwah Islamiyah. Tujuan dan manfaat dari zakat fitrah yang terakhir yaitu mewujudkan tali silaturahmi memperkuat ukhuwah Islamiyah. Kenapa kok demikian? Karena dengan kita menyalurkan zakat fitrah ke amil, ke masjid atau ke mushola, maka akan terjalin erat tali silaturahmi ukhuwah Islamiyah antar sesama kaum Islam yang lemah dan kaum Islam yang kuat ekonominya. Akan lebih kuat tali persaudaraan Islamiyahnya, tidak menimbulkan perpecahan. Karena kita ketahui kalau agama Islam ini sering terjadi perpecahan, maka ukhuwah Islamiyahnya akan hilang, akan hidup. Maka dengan kita menyetorkan zakat fitrah, maka akan terjalin tali silaturahmi dan memperkuat ukhuwah Islamiyah. Ya, itu adalah tujuan dan manfaat dari kita mengeluarkan zakat fitrah. Oke, sekarang Pak Guru tanya. Sekarang Pak Guru tanya sama Selfie, ya. Nah, apa pengertian zakat fitrah? Ini. Zakat fitrah adalah zakat yang dikeluarkan di bulan suci Ramadan. Jadi jawabannya jadi zakat fitrah yaitu zakat yang dikeluarkan di bulan suci Ramadan. Jawabannya betul atau salah? Benar. Sekarang gini, orang-orang yang berat menerima zakat fitrah ada berapa? Ada 8. Berikan 2 contohnya. Nah, 1 pakai 2 miskin. Jawabannya betul atau salah? Nah, itu orang-orang yang berat menerima zakat fitrah itu ada 8. Contohnya yaitu 1 fakir, yang kedua miskin. Sekarang bisa sebutkan 2 orang yang berhak menerima zakat selain yang disebutkan sama ini. Betul apa salah jawabannya? Mu'alaf, Abdan, Sekarang Halim, sebutkan 2 orang yang berhak menerima zakat yang selain disebutkan sama Nisa sama ini. Karim, Sabilah. Oh, itu sudah. Sabilillah, terus ini Sabilillah Ibnu Jawabannya betul apa salah? Betul. Beri tepuk tangan. Nah, itu tadi ya. Sekarang Apri, zakat fitrah itu menggunakan apa, Apri? Menggunakan betul kan jawabannya? Beri tepuk tangan. Sekarang Cahaya, ya Cahaya zakat fitrah itu jumlahnya berapa kilo? 2,5 kilo. Betul apakah jawabannya? Betul. Sekarang juara. Nah,
Nah, coba zakat fitrah itu dikeluarkan pada kapan dan akhirnya kapan? Awal Ramadan akhir akhir sebelum sholat Idul Fitri. sebelum sholat Idul Fitri. Ya, ulangi lagi jawabannya. Zakat fitrah dikeluarkan pada Zakat fitrah dikeluarkan pada awal Ramadan dan akhir sebelum sholat Idul Fitri. Iya, betul kan jawabannya? Betul. Jadi zakat fitrah itu dikeluarkan mulai dari awal Ramadan dan batas akhirnya sebelum sholat hari raya Idul Fitri. Oke. Kemudian Pak Guru tanya lagi kepada Repa, ya, sebutkan satu manfaat dan tujuan mengeluarkan zakat fitrah. Repa. Ayo. Allah pahala dan masuk Ya, tujuan dan manfaat dari zakat fitrah yaitu Allah SWT akan memberikan pahala dan masuk ke surga. Jawabannya betul apa salah? Betul. Nah, sekarang Mina, sebutkan satu manfaat dan tujuan dari zakat fitrah. mendapatkan umur panjang. Mendapatkan umur panjang. Betul apa salah? Sekarang Ali, sebutkan satu manfaat dan tujuan dari zakat fitrah. Meringankan beban sosial, puasanya akan diterima Allah. Ya, puasanya akan diterima oleh Allah. Betul apa salah? Nah. Jadi Pak Guru lagi pada pembelajaran hari ini yaitu menjelaskan tentang zakat fitrah. Zakat fitrah yaitu berupa beras atau boleh pakai uang. Orang-orang yang berat menerima zakat fitrah itu akan hilang. Yang pertama apa? Kemudian tujuan dan manfaat dari zakat fitrah yang pertama yaitu Allah yang kedua sudah jelas materi pada ini? Sekarang Pak Guru akan memberikan tugas LKPD. Ini ada 20 soal diberi tanda silangnya. Diberi tanda silang 10 soal ini. Silakan dibagi kelompok dulu, dibagi kelompok dulu, kelompok satu, jadi kelompok dua kelompok aja. Jadi dua kelompok aja, bangkunya di bangkunya susun. Ya, bangkunya susun. Sini juga bangku sama bangkunya. Jadi kapan? Ya, masuk sana, kelompok aja.
sama-sama. Oke, kita sambil tulisannya. Kemudian ini juga namanya kelompok 1 dan kelompok 2. Waktunya 30 menit. Nah, bisa baca yang ini.
Nah semuanya ya, sambil Pak Guru beri kesempatan 5 menit untuk memahami itu, nanti Pak Guru akan jawab seputaran yang kalah LKPD kalian kerjakan. Silakan dipelajari dulu kelompoknya, kelompok 1, kelompok 2 dipelajari, nanti Pak Guru akan tanya seputaran yang kalian telah kerjakan di LKPD. Silakan dipelajari dulu, dipelajari, dipahami. Pelajari dulu itu soal LKPD-nya, dipahami. Pak Guru akan tanya yang di situ LKPD itu. Sudah? Sekarang Pak Guru mau tanya ke kelompok 1 dulu. Ya. Kelompok 2, aku tanya sama kelompok 2. Ini kelompok 2 terdiri dari siapa aja? Seperti Najam, Rizky, Apri, Dini. Siapa jawab pertanyaan Pak Guru? Oh ya, pertanyaannya, orang yang menerima zakat fitrah itu ada 8. Disebutkan sini. Pakai yang kedua, yang ketiga, 4, yang kelima, 6, 7, Alhamdulillah, yang terakhir ambil. Ya, itu orang-orang yang berhak wajib menerima zakat itu ada 8 asbab. Sekarang kelompok 1, ya, kelompok 1. Kapan diketuanya siapa ini? Bisa.
kita wajib mengeluarkan zakat fitrah dan akhirnya kapan? Awal bulan Ramadan dan sebelum sholat Idul Fitri. Iya, betul nggak jawabannya kakak? Kemudian kembali lagi ke kelompok 2 ya. Zakat fitrah itu boleh menggunakan beras atau boleh menggunakan apa? Menggunakan uang. Jumlah berasnya itu ada berapa kilo? 2,5 kilo. 2,5 kilo. 2,5 kilo. Jadi orang yang telah mengeluarkan zakat fitrah maka akan mendapatkan apa? Mendapatkan pahala dan umur mendapatkan pahala dan umur panjang Karena telah melakukan kewajibannya. telah melakukan kewajibannya. Siapa yang lain? Karena membayar zakat fitrah. Ya, karena telah membayar zakat fitrah. Siapa yang lain? Hah? Kenapa mengeluarkan zakat fitrah itu mendapatkan pahala dan masuk surga? Karena telah mengeluarkan zakat fitrah yang telah memenuhi perintahnya kewajiban kita sebagai orang. Baiklah, sekarang kalian kelompok 1 ini, kelompok 2 ini bertanya ke kelompok 1 pertanyaan 1 aja ya terkait seputaran zakat itu yang Pak Guru jelaskan atau seputaran yang di situ. Kemudian nanti kelompok 1 setelah jawab balik bertanya kepada kelompok 2 1 pertanyaan ya. Nah, silakan kelompok 2 bertanya ke kelompok 1 sini. Ya, silakan bertanya kelompok 1. Siapa saja yang tidak wajib mengeluarkan zakat fitrah? Jelaskan alasannya. Jawabannya yang tidak wajib mengeluarkan zakat fitrah. Orang-orang yang mencukupi kehidupannya. Yang tidak wajib mengeluarkan zakat fitrah. Satu orang yang meninggal dunia. Kedua bukan orang Islam. Coba ulangi ketuanya jawab pertanyaan tadi. Pertanyaan apa tadi Siti? Siapa saja yang tidak wajib mengeluarkan zakat fitrah? Jelaskan alasannya. Orang yang meninggal. Orang yang bukan Islam. Ya, sekarang kamu bertanya ke sini. Salah satu mustahil adalah rikab, yaitu budaya yang ingin kemerdekaan dirinya. Saat ini di mana praktik perbudakan tidak ada. Apa hikmah dari tetap menyebutkan rikab sebagai golongan penerima zakat? Rikob itu adalah orang yang sudah menerima 8 asna ya kamu jangan seperti rikob adalah orang yang berhak menerima. Rikob adalah orang yang berhak menerima zakat fitrah. Ya, rikob adalah orang yang berhak menerima zakat fitrah. Sekarang sudah itu LKPD-nya boleh dikumpul di sini. Kemudian coba perhatikan depan,
Jadi kalian tadi sudah mencatat, membuat pertanyaan, kemudian mengerjakan LKPD, kemudian merangkum materi-materi yang sudah Pak Guru jelaskan baik dalam memutar video atau secara ceramah. Pak Guru sudah menjelaskan. Sekarang Pak Guru akan menarik kesimpulan dari pembelajaran yang telah kalian lihat tadi, yang telah Pak Guru jelaskan. Kesimpulannya bahwa setiap umat Islam itu wajib mengeluarkan zakat fitrah. Zakat fitrah. Zakat fitrah yang wajib umumnya di negara Indonesia yaitu menggunakan beras dengan ukuran takaran 2,5 kilogram. Kemudian kesimpulan yang kedua, apabila kita telah menyalurkan zakat fitrah, menyetorkan zakat fitrah ke amil, kemudian amil menyerahkan ke 8 asar, maka secara otomatis insya Allah puasa kita pada kita akan diterima oleh Allah. Kemudian yang nomor 3, kesimpulan yang nomor 3, jangan sekali-kali kita ini dalam berpuasa tidak mengeluarkan zakat. Itu 3 kesimpulan. Baiklah anak-anak, karena materi sudah cukup, untuk pertemuan minggu depan itu membahas tentang zakat mal dan harta benda yang harus dizakati. Itu adalah untuk pertemuan akan menerangkan tentang zakat mal dan harta benda yang wajib dizakati. Karena pembelajaran telah selesai, silakan ketuanya untuk bersiap-siap pulang. Ya, silakan ditutup. Namun sebelum Pak Guru tutup, kita beri tepuk tangan dulu. Tepuk tangan, tepuk semangat. Masih tepuk semangat? Masih. Ya, 1, 2, 3, tepuk semangat. Satu lagi, tepuk semangat. Ya, sekarang kalian mas-mas siap-siap pulang. Ya, silakan bikin doanya kepalanya. Silakan bikin doanya semuanya. Teman-teman semua siap, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Memberi salam kepada Pak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini bersama-sama kepada Pak Guru, membaca selama itu.